Hai YouTubers, seperti yang kita ketahui bahwa film kartun atau film animasi telah menjadi tontonan yang paling banyak diminati, baik dari generasi anak-anak maupun orang dewasa. Kartun sendiri bisa diartikan sebagai parodi gambar, lelucon atau satir dalam penggambaran peristiwa sosial dan politik. Kartun pertama kali digunakan pada abad ke-16 untuk lukisan fresco, yaitu sebuah teknik yang melibatkan penerapan pigmen pada dinding plester yang terbuat dari kapur basah. Terlepas dari hal tersebut, karakter-karakter dalam serial kartun juga terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Ceritanya juga mudah dipahami dan sangat menghibur. Kita mungkin berpikir bahwa semua serial kartun memiliki cerita yang dipenuhi oleh kebahagiaan. Namun ternyata tidak semua serial film kartun memiliki latar belakang cerita yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dari semua film kartun yang pernah ditayangkan di dunia, ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Dan berikut daftar fakta menarik dari serial kartun terkenal yang ada di dunia. Misteri tumpukan pipa beton di serial Doraemon. Doraemon adalah sebuah judul sebuah manga dan anime yang sangat populer dan dikarang oleh seorang bernama Fujiko F. Fujio. Diketahui bahwa serial kartun satu ini berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita. Dalam serial kartun ini, ada sebuah benda yang hampir selalu ditampilkan ketika para tokoh utama sedang berada di sebuah lapangan, yaitu sebuah tumpukan pipa beton. Di dalam lapangan tersebut terdapat tumpukan pipa beton yang besar dan sering dijadikan tempat duduk para karakter utama. Namun banyak yang tidak mengetahui kenapa pipa beton tersebut berada dalam serial kartun Doraemon. Pipa beton yang juga disebut Dokkan dalam bahasa Jepang ternyata memiliki sejarah yang mendalami bagi bangsa Nippon. Diketahui bahwa pipa beton melambangkan kebangkitan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Sejarah mencatat bahwa Dokkan pertama kali dibuat pada zaman Meiji, yaitu sekitar tahun 1868 sampai 1912 sebagai sistem saluran untuk pembuangan. Akibat semakin banyaknya proyek pembangunan, Dokkan tersebut sering ditempatkan di tanah kosong atau lapangan sebelum nantinya digunakan. Selain itu, anak-anak di Jepang juga tidak memiliki taman atau lapangan untuk bermain sehingga mereka menggunakan tanah lapang tempat penyimpanan sementara Dokkan sebagai arena bermain. Dokkan yang memiliki tekstur kokoh menjadi sarana bermain favorit para anak-anak di Jepang. Pemandangan seperti ini pun berhasil tertangkap oleh Fujio yang kemudian menuangkannya dalam sebuah manga, yaitu Doraemon. Dokkan yang selalu muncul dalam manga Doraemon kemudian menjadi ikon yang tidak terpisahkan dalam serial komik, film, hingga gamesnya. Bahkan di Museum Fujiko F. Fujio terdapat tanah lapang lengkap dengan 3 Dokkan yang dijadikan sebagai tempat bermain para pengunjung. Alasan Mario Bros jadi tukang pipa. Super Mario Bros adalah sebuah game yang dikembangkan dan diterbitkan oleh perusahaan bernama Nintendo. Diketahui bahwa game fenomenal satu ini dirilis oleh Famicom di Jepang pada tahun 1985 dan untuk Nintendo Entertainment System di Amerika Utara pada tahun 1985 dan Eropa pada tahun 1987. Sebagai karakter game, ia tidak hanya punya cerita yang menarik tapi juga pernah ditampilkan dalam berbagai profesi seperti pembalap, dokter, atlet, sampai astronot. Namun profesi Mario Bros pada akhirnya selalu kembali sebagai tukang pipa di kerajaan jamur. Sejauh ini tidak banyak yang mengetahui alasan pembuat game ini menjadikan Mario Bros sebagai tukang pipa. Sebuah laporan mengatakan bahwa saat pertama kali muncul di tahun 1981, karakter ini tidak diceritakan sebagai tukang pipa dan namanya bukanlah Mario. Saat itu julukan adalah Jumpman dan profesi sebagai tukang kayu. Shigeru Miyamoto selaku kreatornya mengatakan bahwa keterbatasan teknologi saat itu mempengaruhi desain Mario Bros, termasuk penampilan dan profesinya. Oleh karena itu profesi sebagai tukang pipa dipilih olehnya karena ingin menjadikan karakternya lebih dekat dengan orang-orang dan bukan pahlawan super. Meskipun begitu, pada tahun 2017 Nintendo selaku pemilik karakter dan waralaba mengatakan bahwa Mario Bros bukan lagi berprofesi sebagai seorang tukang pipa. Karakternya diubah oleh perusahaan Nintendo menjadi sosok yang sporty dan serba bisa. Mulai dari bermain tenis, bisbol, sepak bola, atau balap mobil yang diperankan langsung oleh karakter tersebut. Sosok Mickey Mouse lebih terkenal dari Santa Claus.
Mickey Mouse adalah salah satu karakter kartun yang dibuat tahun 1928 oleh Walt Disney dan UB Iwerks di The Walt Disney Studios. Tidak hanya sebagai karakter kartun, Mickey Mouse juga berfungsi sebagai maskot dari perusahaan Walt Disney. Diketahui bahwa Mickey adalah seekor tikus antropomorfik yang biasanya memakai celana dalam pendek merah, sepatu kuning besar, dan sarung tangan putih dan merupakan salah satu karakter fiksi yang paling dikenal di dunia. Mickey Mouse atau Mickey Tikus kemudian berkembang dari sekedar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang sangat terkenal di dunia. Bagi negara kelahirannya Amerika Serikat, ia bahkan menjadi simbol dalam penyebaran budaya ke berbagai belahan dunia dan menjadi lambang keceriaan. Meskipun awalnya dicirikan sebagai karakter yang nakal atau suka main-main, lambat laun karakter satu ini berkembang menjadi pria yang baik. Selain itu ia juga bertindak seperti seorang pahlawan dan di tahun 2009 Disney mulai mengubah lagi citra karakter Mickey dengan kurang menekankan pada kepribadian yang ramah. Sebagai gantinya, perusahaan memperkenalkan kembali sisi kepribadian Mickey yang lebih mengancam dan keras kepala. Menurut beberapa laporan, Mickey Mouse mencapai masa kejayaannya dari tahun 1930-an sampai 1950-an. Pada awal tahun 1950-an, posisinya lambat laun tergeser oleh Tom and Jerry yang mempunyai rating dan penggemar lebih tinggi dari Mickey Mouse dan Silly Symphonies. Di balik nama besarnya, sejumlah fakta mengenai suami Minnie Mouse ini pun bermunculan. Sebagian dari kita mungkin tidak pernah tahu bahwa aslinya tikus ini bernama Mortimer. Sementara itu, sang istri yang bernama Minnie memiliki nama asli Minerva Mouse. Tidak hanya itu, Mickey Mouse juga merupakan karakter kartun pertama yang bisa bicara dan orang-orang bahkan menyebut Mickey Mouse lebih dikenal di seluruh dunia daripada Santa Claus. Kekayaan Suneo. Suneo adalah salah satu karakter dalam serial kartun Jepang berjudul Doraemon. Selain Nobita, Shizuka, Giant, dan juga Doraemon sendiri. Dalam serial kartun tersebut ia dikenal sebagai anak orang kaya yang sombong dan sering pamer benda apapun kepada Nobita. Namun banyak yang tidak mengetahui seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh orang tua Suneo. Diketahui bahwa Suneo sering muncul sebagai karakter pendamping yang berteman dengan Nobita dan Doraemon. Dirinya muncul sebagai anak keluarga orang kaya dan membangga-banggakan diri dengan memamerkan sejumlah mainan atau hewan peliharaan baru untuk membangkitkan kecemburuan pada Nobita. Orang tua Suneo sendiri adalah seorang pebisnis yang sangat sukses dan mereka juga disebut memiliki rekan dari kalangan orang-orang terpandang. Selain itu, ibu Suneo juga seringkali memberi semua yang Suneo minta, tidak peduli apakah barang tersebut baik untuk anaknya atau tidak. Dalam serial kartun Doraemon, Suneo sering memamerkan sejumlah barang seperti pesawat remote control, mobil-mobilan, video game, dan mainan lainnya. Bahkan dalam salah satu episode, Suneo pernah memiliki sebuah mobil Porsche 911 Carrera sebelum akhirnya mobil itu dirusak oleh Takeshi Giant di dunia cermin. Dalam episode lainnya, kekayaan Suneo berhasil terungkap ketika ia membeberkan diberi uang jajan sebesar 5.000 yen sebulan dari orang tuanya. Jika dihitung dengan kurs sekarang, maka uang jajan Suneo setara dengan Rp670.000. Selain itu, Suneo juga merupakan karakter dengan kemampuan intelijensi paling luas di antara teman-teman yang lain. Diketahui bahwa ia memiliki bakat di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, menggambar dan juga bermain video game. Bahkan, Suneo juga pernah melontarkan kutipan yang mencerminkan pesona dirinya, yaitu yang terpenting di dunia ini adalah uang, kemudian diikuti otak dan inspirasi. Asal-usul Hello Kitty. Hello Kitty yang memiliki nama lengkap Kitty White adalah nama untuk sebuah karakter yang didesain oleh perusahaan Jepang bernama Sanrio. Diketahui bahwa kucing berwarna putih dengan ciri khas pita atau hiasan lainnya di daun telinga sebelah kiri dan mulut ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Pada waktu pertama kali diperkenalkan, target utama pemasaran Hello Kitty adalah anak perempuan. Tapi sekarang penggemar Hello Kitty terdiri dari wanita maupun pria dari berbagai kalangan usia. Di Jepang sendiri, para penggemar berat dan kolektor dari karakter kartun bernama Hello Kitty disebut Kitira. Tahun 2004, barang-barang Hello Kitty menembus pasar lebih dari 60 negara di seluruh dunia dan merupakan subkultur yang mewakili budaya dari negara Jepang. Namun, banyak yang belum mengetahui asal-usul dari karakter kartun imut satu ini. Misteri asal-usul boneka Hello Kitty Pink yang lucu ini sempat mengguncang perspektif sebagian masyarakat dan banyak yang tidak mengira asal-usul versi ini ternyata sangat kontroversial dan bahkan cukup mengerikan. Menurut legenda, asal-usul boneka Hello Kitty diciptakan tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki seorang anak perempuan berusia 14 tahun.
dan didiagnosis menderita kanker mulut. Selain itu, untuk menyelamatkan hidup putrinya tersebut, ia harus membuat perjanjian dengan iblis untuk menyembuhkan kanker yang diderita putrinya. Iblis meminta sebuah bayaran, yaitu ibu dari anak tersebut harus menciptakan suatu karakter yang dapat menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia untuk menjaring mereka masuk ke dalam penyembahan setan. Setelah itu, siapapun yang membeli pernak-pernik Hello Kitty berarti akan mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam hatinya. Kenapa Kagoro Mori tidak mati diberi obat penenang di Detektif Conan? Detektif Conan adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang yang bertemakan detektif dan ditulis dan serta diilustrasikan oleh seorang bernama Gosho Aoyama. Diketahui bahwa manga satu ini mengisahkan tentang seorang detektif SMA yang tubuhnya menyusut menjadi kecil saat sedang menyelidiki sebuah organisasi misterius. Kemudian dia berhasil memecahkan banyak kasus sambil meniru ayah temannya dan karakter lainnya. Dalam serial manga satu ini ada seorang tokoh yang selalu dijadikan sebagai tiruan dari karakter utama dalam memecahkan berbagai kasus, yaitu Kogoro Mori. Kogoro Mori sendiri adalah ayah dari Ran Mori, yaitu seorang detektif swasta. Untuk dapat memecahkan berbagai macam kasus, Conan sering membiusnya agar tertidur. Namun banyak yang mempertanyakan apakah Kogoro Mori tidak mati ketika diberi obat penenang oleh Conan pada saat ia menggunakan tubuhnya. Diketahui bahwa dari 95 volume manga, Kogoro diberikan obat penenang sebanyak 50 kali dan mengakibatkan ia tertidur selama 30 menit. Sebuah laporan mengatakan bahwa obat penenang yang cukup kuat dan bisa melumpuhkan gajah itu ternyata bisa membuatnya lumpuh. Jika Kogoro Mori tertembak oleh 1 liter ketamin, maka ia akan segera mati. Fakta bangsa Saiya Dragon Ball. Dragon Ball adalah sebuah manga dan serial anime karya dari seorang bernama Akira Toriyama. Dalam serial kartun ini, karakter utama yaitu Son Goku dan juga Vegeta adalah makhluk yang berasal dari sebuah planet bernama Seiya. Diketahui bahwa kedua karakter ini adalah bangsa Seiya yang menjadi inti dari kisah Dragon Ball. Selain itu, mereka juga adalah orang yang suka bertarung dan kekuatan mereka juga melebihi manusia biasa. Berbicara mengenai bangsa Seiya, banyak dari kita yang mungkin belum mengetahui fakta tentang bangsa pertarung satu ini. Diketahui bahwa bangsa Seiya tinggal di Universe 6 dan juga Universe 7. Meski mereka adalah bangsa Seiya yang dikenal sebagai bangsa petarung, namun tempat tinggal mereka berbeda, membuat karakter mereka juga sedikit berbeda. Sifat bangsa Seiya dan Universe 7 cenderung agresif dan bernafsu ingin menjadi petarung terbaik di alam semesta. Sementara bangsa Seiya di Universe 6 lebih memiliki sifat melindungi, baik melindungi keluarga maupun tempat tinggal mereka. Sayangnya hampir semua bangsa Seiya di Universe 7 dihabisi oleh Frieza sebelum serial Dragon Ball dimulai. Kejadian ini dilakukan karena ketakutannya terhadap ksatria legendaris bernama Super Saiyan. Selain itu, Akira Toriyama juga mengatakan bahwa dalam bahasa Jepang Saiyajin atau bangsa Seiya merupakan pelesetan dari kata Yajin atau manusia liar dan anagram dari kata Yesai yang berarti sayur-sayuran. Jadi tidak mengherankan kalau nama-nama bangsa Seiya juga merupakan pelesetan dari nama sayuran. Bangsa Seiya berdarah murni seperti radish atau radish yang berarti lobak, kakarot atau carrot nggak berarti wortel. Vegeta atau vegetable sian berarti sayuran. Napa atau napa yang berarti kubis China dan lainnya.